Oke, kembali lagi di channel saya. Makasih buat kalian yang sudah mengklik videonya. Gimana kabar kalian hari ini? Baik-baik saja kan? Kali ini kita membahas terkait Mas Gibran yang tanpa disangka-sangka menjadi wakil presiden, membuat semuanya pasti iri, kepanasan, para pembenci yang kalah pun iri, dengki, dan muncullah isu pemakzulan Mas Gibran. Ayo kita lihat kali ini DJ Anak Jenderal membahasnya. Sebelum kita ke videonya, bantu like, subscribe, dan share dulu video ini. Tidak tunggu lama, kita ke video langsung. Let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya DJ Anak Jenderal. Saya tergelitik ingin membahas perihal naiknya Mas Gibran menjadi wakil presiden. Ini kayaknya lumayan menarik karena kok semakin kesini semakin banyak orang yang menginginkan Gibran ini dimakzulkan. Betul. Apa sih orang kok begitu menggebu ingin memakzulkan Mas Gibran? Iya. Terutama dari kubu yang kalah kemarin ini. Iya. Dan juga sebagian dari kubu yang mengaku sebagai pendukung Pak Prabowo. Kita tahu partai ya masuk ke dalam pelukan Kim Plus. Ya. Boleh jadi mereka-mereka ini yang menyebarkan isu-isu atas munculnya keinginan memakzulkan Mas Gibran. Iya, betul. Boleh jadi kan? Kita semua tahu 2014, 2019 bagaimana gigihnya dengan cyber arminya itu ya membombardir Pak Jokowi. Betul. Tidak legowo, kalah Pilpres. Kemudian di pemerintahan Bapak Jokowi periode pertama mereka terus-menerus menyerang pemerintah. Menyebarkan tagar-tagar, narasi-narasi kebencian, hinaan-hinaan, hujatan-hujatan melalui para buzzer dan cyber arminya. Kita juga tahu partai berkolaborasi dengan siapa saja, dengan FPI dan HTI. Menyerang terus-menerus. Tidak hanya serangan di medsos, tapi juga di darat. Mereka melakukan aksi demi aksi, demo demi demo, dengan alasan yang diada-adakan. Yang menolak inilah, menolak itulah. Dan tidak lupa di dalam aksi-aksinya terpampang spanduk, makzulkan Jokowi, turunkan Jokowi, gantung Jokowi. Itu terjadi sejak tahun 2014. Mereka adalah orang-orang yang tidak suka dengan kekalahan. Betul. Tidak sportif. Kalau di dalam pertandingan, mereka itu orang-orang yang memang tidak layak diajak bermain. Karena apa? Ketika kalah tidak sportif. Terus-terusan berteriak curang. Menang curang. Dulu kan begitu. Menang curang. Selama 10 tahun teriakannya seperti itu. Curangnya di mana nggak tahu ya. Jokowi, impeach Jokowi. Dari satu fitnah ke fitnah yang lain mereka ciptakan. Mereka rekayasa. Tujuannya untuk menjatuhkan Pak Jokowi. Bagaimana dengan sekarang? Ya sekarang mereka masih seperti itu. Karena pasukan cyber arminya masih ada. Kelompok-kelompok yang bersekutu dengan mereka pun masih ada. FPI, HTI masih ada. Ya, kelompok-kelompok mereka sekarang sudah membuat kulit-kulit baru dengan nama-nama baru, mengaku-ngaku mendukung Prabowo tapi tidak mendukung Gibran. Betul. Ini ucapan orang tolol dari mana? Mendukung Prabowo tapi tidak Gibran. Padahal satu paket. Mereka tidak pernah mencoblos Prabowo Gibran. Jangan terkecoh. Ketika ada orang yang bicara, saya dukung Prabowo tapi saya tidak dukung Gibran. Bajingan. Betul. Karena apa? Orang dia tidak mencoblos 02 kok ngaku-ngaku mendukung Pak Prabowo. Saya masih ingat pada saat kampanye betapa gigihnya Habib-Habib yang dari FPI HTI itu berteriak-teriak menghina Bapak Prabowo. Masih ada videonya. Kalau kita memilih pemimpin, lihat 3 hal yang mesti diperhatikan. Berapa hal? Bukan nomor 3 ya. 3 hal. Apa saja yang mesti diperhatikan? 1, surah. Yang pertama apa? Lihat fisiknya, surahnya. Mampu nggak dia menjadi pemimpin? Kuat nggak dia? Jangan orang bau fisik ya, bau fisik. Jadi jangan dilupakan itu. Terus tiba-tiba sekarang mereka sok-sokan mendukung Pak Prabowo. Pada yang kami hormati Bapak Presiden Haji Prabowo Subianto, tolong Pak, bersihkan pemerintahan Bapak dari orang-orang yang bermasalah. Baik bermasalah dengan korupsi, bermasalah dengan judi, bermasalah dengan pelanggaran HAM, bermasalah dengan segala kemungkaran dan kerusakan negeri, bermasalah dengan chat. Proses hukum, tegakkan keadilan bagi bangsa Indonesia. Nggak peduli
dengan chat seseorang. Jokowi ataupun Fufu Fafa dan semua kroni-kroninya yang terlibat seret ke pengadilan. Bilang kami dukung Pak Prabowo. Program-program Pak Prabowo kami dukung. Tapi kami tidak dukung wakilnya. Wakilnya harus dimakzulkan karena berbahaya. Yang brengsek lagi ini, dari kubu Banteng, mengatakan apa? Menyebarkan fitnah. Terutama si Koni itu. Pasti nggak ada yang tahu seorang Konira Kurnia Bakri bisa diintimidasi kan Pak Ken? Oh saya mesti cerita, ini mohon maaf, ini bukan curhat. Saya sudah di warning, jangan ganggu Gibran. Orang terdekatnya 08. Jangan ganggu Gibran. Kalau Oh, itu sudah di warning begitu? Oh udah. Jangan ganggu Gibran. Jangan. Tapi ganggu Prabowo boleh. Entar dulu, bukan. Kalimat berikutnya yang seksi. Kalimat berikutnya yang seksi. Karena kalau Jokowi sebagai orang Solo punya kris sepanjang sejengkal, Gibran krisnya 2 jengkal. Saya sampai kaget loh. 3 kali diulang. Wah, saya bilang ini pasti ada sesuatu gitu. Lu yakin Prabowo dibiarkan hidup oleh Jokowi 2 tahun? Kalau saya jadi Gibran atau jadi Pak Jokowi, saya matiin besok. Loh, betul gak sih? Kalau dia bisa mengkhianati Ibu Megawati Soekarno Putri dengan segala perjuangan yang menjadikan dia ada di istana sampai 2 kali, ada jadi gubernur Jakarta, ada jadi wali kota, apa bedanya dia bisa bunuh Pak Prabowo di tengah jalan? Siapa muain ini sok-sokan, bernarasi, memfitnah, menghasut. So iye, dia kepingin apa? Kepingin pendukung-pendukung Pak Prabowo yang dari tempo-tempo dulu itu membenci Mas Gibran. Si Koni ini berusaha memecah belah antara pendukung Pak Prabowo dan pendukung Pak Jokowi di dalam pemerintahan Prabowo Gibran. Nah ini trik-trik ini mudah sekali terbaca. Ada yang terpengaruh nggak dengan upaya-upaya provokator itu? Banyak. Banyak sekali pendukung Bapak Prabowo yang akhirnya ikut-ikutan menghujat Mas Gibran. Nah ini kebodohan dalam berpolitik. Ya, kenapa saya bilang kebodohan dalam berpolitik? Karena apa? Kebodohan mereka menangkap sinyal-sinyal provokator ini dan akhirnya mereka tidak menyukai Mas Gibran, padahal mereka adalah pendukung sejati Pak Prabowo. Ini menyebabkan kami yang mendukung Mas Gibran Tulen, mendukung Pak Jokowi, ikut-ikutan bernarasi. Tapi kami masih waras. Kami tidak mau dianggap sebagai orang yang tidak sopan terhadap Pak Prabowo. Saya sangat menghormati Pak Prabowo. Apalagi ketika Pak Jokowi mengangkat Pak Prabowo menjadi menteri, justru saya mendukung cara-cara Bapak Jokowi seperti itu. Merangkul lawan politiknya. Diajak bekerja sama untuk sama-sama membangun Indonesia. Dan saya sejak saat itu, sejak tahun 2019, sedikit-sedikit rasa cinta saya terhadap Pak Prabowo tumbuh. Muncul. Sehingga saya sekarang menggunakan nama anak jenderal. Untuk apa? Untuk menyaingi julukan-julukan anak abah. Kenapa Mas Gibran ini sangat menarik menurut saya? Mas Gibran ini keren sekali menurut saya. Ya, sangat keren dan luar biasa. Seorang anak muda yang pertama kali berhasil memenangkan kontestasi Pilpres sebagai wapres termuda yang membuat orang-orang mendengki padanya. Orang-orang ini heran. Kok bisa sih Gibran jadi wapres? Kok bisa ya? Karena mereka mendengki, kemudian muncul suujon-suujon, tuduhan-tuduhan, trik-trik untuk mendiskreditkan, trik-trik untuk menciptakan gelar-gelar buruk terhadap Mas Gibran. Supaya kami pendukung Mas Gibran yang bangga sekali terhadap Mas Gibran merasa ilfil dengan Mas Gibran. Nah, ini menariknya teman-teman. Bahwa orang yang sudah terjun ke dunia politik untuk bersaing tokoh, maka trik-trik yang mereka jalankan itu untuk mendiskreditkan orang yang kita dukung, itu tidak akan pernah berhasil menggeser rasa cinta kita, rasa bangga kita terhadap yang sudah kita support. Apakah saya merasa ilfil ketika teman saya bilang, DJ kok lu dukung Samsul sih? Ijazahnya kan cuma ijazah kursus, ngaku-ngaku S1. Cuma kursus dia itu di luar negeri. Kok lu pinter-pinter ngedukung anak bau kencur? Debat aja gak ngerti dia. Kok
kamu ini kan pinter ya, kok kamu milih bocil yang plonga-plongo gitu. Saya ditanya hal-hal seperti itu, justru saya bilang, ya itu kan pilihan politik. Saya tidak mau defend, tapi saya hanya bilang bahwa itu adalah pilihan politik. Di dalam hati saya itu ada kegeraman sebenarnya ya. Karena seolah-olah saya itu diremehkan. Kenapa saya mendukung orang yang menurut mereka banyak nilai negatifnya daripada plusnya. Seolah-olah saya ini keliru jalan, salah memilih. Seolah-olah saya ini nggak berpikir matang-matang ketika saya memutuskan sebuah pilihan. Seolah-olah gitu. Harusnya saya tersinggung dong. Tapi saya nggak merasa tersinggung. Saya justru bilang, loh itu kan pilihan politik. Boleh-boleh aja saya mau milih siapa kek. Itu hak saya sebagai warga negara Indonesia untuk memilih pemimpin saya. Kemudian teman saya melanjutkan, ini cuma dia memilih Ganjar, saya memilih Prabowo Gibran. Teman saya bilang begini, lu tahu nggak si Gibran itu? Kan dia make selama ini. Lihat aja matanya itu. Lu tahu nggak? Saya bilang, kamu tahu kalau dia make? Pernah ngelihat dia make? Saya bilang begitu. Ya ini kan kata orang, cuman ini A1. Kalau menurut dokter yang pernah menangani orang yang pernah make itu, ya mengatakan matanya Gibran itu seperti orang yang make. Seperti. Jadi kalau seperti itu belum tentu benar. Gini aja, lu ngelamar kerja di perusahaan swasta, dicek urin nggak? Jadi cek lah. Kalau urin lu mengandung zat-zat adiktif itu, lu diterima nggak? Ya enggak lah. Apalagi wakil presiden. Tidak mungkin KPU kita sebodoh itu menerima calon wapres yang di urinnya ada zat-zat adiktif. Dan tidak mungkin Mas Gibran berani-beraninya melamar sebagai wali kota maupun sebagai wapres kalau di tubuhnya ada zat-zat adiktif. Teman saya mikir, tapi lihat aja matanya, bisa aja kan dibayar KPU-nya. Itu tuduhan. Itu fitnah. Kalau lu nggak bisa membuktikan fitnah itu, diam dia. Nah ini ya, pemikiran-pemikiran seperti ini muncul dari orang-orang yang memang mendengki dengan Mas Gibran. Kenapa mereka mendengki? Pertama, Mas Gibran tuh masih muda. Tidak punya pengalaman. Dan mereka ini berpikir, kan masih banyak orang-orang hebat seperti Mahfud MD, Profesor Doktor. Kenapa harus Gibran sih yang menang? Kenapa harus Gibran? Kan ada itu profesor-profesor yang bagus-bagus. Nih, itu yang pertama. Yang kedua, mereka adalah orang-orang yang membenci Pak Jokowi. Otomatis karena mereka membenci Pak Jokowi, mereka juga benci sama Mas Gibran. Ini para pembenci nih. Ya, yang pertama meremehkan, yang kedua pembenci. Kalau yang pertama masih bisa disadarkan. Masih bisa disadarkan. Kalau yang kedua ini udah susah. Kalau udah pembenci itu udah mau Gibran punya prestasi kayak enggak, kayak tetap aja kan akan dianggap jelek. Nah, untuk yang pertama ini, yang menganggap bahwa Mas Gibran ini masih kecil, belum waktunya jadi wapres, kok bisa kepilih, padahal ada profesor dokter, ada orang-orang hebat yang sudah menciptakan sesuatu, yang sudah banyak karya-karya buat Indonesia. Kenapa harus Gibran? Nah ini bisa disadarkan. Bagaimana cara menyadarkan mereka? Sebenarnya gampang menyadarkan mereka. Yang memilih Gibran itu loh siapa? Yang menetapkan Gibran sebagai wapres Pak Prabowo itu siapa? Pak Prabowo. Salahkan Prabowo. Kenapa dia pilih Gibran? Kenapa dia pilih Gibran? Jangan salahkan kami yang memilih Gibran. Salahkan Prabowo. Kenapa Prabowo meminta 5 kali kepada Pak Jokowi untuk mengizinkan anaknya menjadi wapres? Salahkan Prabowo. Jadi untuk pembenci Mas Gibran, yang meremehkan Mas Gibran, saya kasih tahu ya, jangan salahkan Gibrannya. Salahkan Prabowo. Karena beliau yang meminta Mas Gibran menjadi wakilnya. Mau apa? Kalau sudah Pak Prabowo yang pilih. Dengan kalian meremehkan Mas Gibran, sama juga kalian menampar muka Pak Prabowo. Kalian tuh menampar muka Pak Prabowo. Dengan meremehkan Mas Gibran. Loh itu pilihan Pak Prabowo kok. Sama dengan seperti ini. Saya punya suami. Suami saya jelek, hitam, dekil, pendek. Bodoh lagi. Saya lebih pintar. Tapi saya mencintai dia. Misalkan itu ya. Tiba-tiba ada orang menghina suami saya. Menghina suami saya. Artinya mereka itu sedang menampar muka saya. Benar nggak? Menampar muka saya. Makanya kalian yang menghina Mas Gibran sama juga menghina Pak Prabowo. Orang-orang yang kurang ajar ini.
Ini yang suka menghina Pak Prabowo, merendah-rendahkan itu profesor, doktor loh itu. Ada Rafli Harun, Abraham Samad, Ikrar, orang-orang HTI, FPI yang katanya soleh-solehah itu. Ada pengacara, ada doktor, ada ahli hukum. Orang-orang pintar itu yang menghina Mas Gibran. Dengan alasan apa? Karena kami sayang Prabowo. Makanya kami nggak suka dengan Jokowi. Hati Bapak Prabowo dalam segala bidang, di istana atau di luar. Dari segi makanan, minuman, segalanya harus Bapak Prabowo ini ada orang yang dipercaya. Hati-hati, saya ingatkan, jangan sampai api dalam sekam ini membara. Karena kalau Pak Prabowo ini terjadi sesuatu sampai meninggal dunia, ini fufu apa ini akan jadi presiden. Bahaya, hancur Indonesia ini. Kita tidak berharap dia menjadi presiden. Dan dia mengatur dirinya sendiri aja nggak bisa. Kami usulkan dia untuk dilengserkan karena kami sayang dengan Prabowo. Tai kucing kamu sayang Pak Prabowo. Yang memilih Mas Gibran itu Pak Prabowo, bukan Mas Gibran ini loh, saya pilih dong, saya pilih dong. Mas Gibran ini menjadi trendsetter perbincangan di podcast-podcast. Rata-rata podcast yang membawa nama Mas Gibran itu pasti viewernya lebih dari 100.000. Dan itu jadi cuan. Jadi ngomongin Mas Gibran itu jadi cuan buat mereka ini, orang-orang yang punya podcast-podcast. Kenapa? Karena kalau ngejelek-jelekin Mas Gibran itu asik. Membuli Mas Gibran itu sampai lupa waktu. Bisa tahu-tahu udah sejam udah ngejelek-jelekin Mas Gibran itu. Dan mereka dengan tertawa-tawa, Gibran. Orang gak bisa apa-apa begitu. Apa coba? Apa kelebihannya Gibran? Mereka tertawa-tawa artinya mentertawakan Bapak Prabowo. Itu yang pertama. Yang kedua, takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka mentertawakan Gibran berarti menyalah-nyalahkan Allah yang telah mentakdirkan Mas Gibran menjadi wapres. Ini yang tidak mereka sadari. Padahal mereka ngaku-ngakunya agamis, paham agama. Ngaku-ngakunya mereka orang intelektual, akademisi, orang-orang hebat. Model Rocky Gerung itu. Kalau udah ngenyek Mas Gibran, seolah-olah dia paling pinter. Coba dia disuruh ikut ngelamar jadi usaha wali kota lah ketinggian. Jadi RT, ada nggak yang mau milih dia? Orang juga ilfil punya kepala RT kayak begitu. Punya ketua RT yang bacotnya itu kayak orang nggak pernah sekolah. Ngapain dipilih? Ya. Dan teman-teman, Gibran ini luar biasa. Menjadi wapres karena dilamar, bukan mengajukan diri. Gibran ini boleh dikata adalah sosok pemuda yang berharga. Semua menginginkan Gibran menjadi wakilnya. Ganjar, Mbak Puan, Anies Baswedan, Pak Prabowo. Kok bisa begitu sih, semua kok menginginkan Mas Gibran? Tapi kenapa Mas Gibran ingin dimakzulkan sekarang? Itulah hebatnya Gibran. Itulah hebatnya orang yang nilainya sangat tinggi. Kan yang mencengangkan saya dan publik, Pak Harto yang dianggap demikian diktator, dianggap demikian mengkontrol tentara, dianggap demikian one man show, you name it lah. Semua gelar diberikan kepada Pak Harto ya. Pak Harto nggak pernah ngangkat anaknya overnight gitu ya, tiba-tiba menjadi wapres. Pernah Mbak Tutut menjadi menteri, tapi itu setelah 25 tahun. Gibran ini masih muda sekali. Ketika dia menghampiri Pak Prabowo pada saat mau announcement lalu ngomong, tenang Pak Prabowo, saya datang, saya di sini. Itu kalau buat saya, itu menghina Pak Prabowo. Ini Orang yang bernilai tinggi itu sudah pasti akan dihina, dicaci maki. Karena apa? Banyak yang nggak suka, banyak yang iri dengki. Ngiri ngelihat anak muda coba. Umur 36 sudah menjadi wapres. Siapa yang nggak ngiri sih? Ya, bahkan banyak anak-anak muda seumuran Mas Gibran, ada yang di bawah Mas Gibran juga, yang menghina Mas Gibran habis-habisan, yang membuli, yang dijadikan bahan bercandaan, merosting di panggung-panggung. Itu lihat itu. Artis-artis, pelawak-pelawak itu. Ya kan? Itu kan kalau merosting Mas Gibran itu seolah-olah mereka itu lebih hebat dari Gibran. Padahal mereka dilirik juga enggak sama partai. Loh, Mas Gibran dilamar sama orang-orang hebat, mau dijadikan wapresnya. Semua orang berebutan Mas Gibran. Inilah hebatnya Mas Gibran. Bahkan mantan-mantan jenderal saja ngelihat Mas Gibran itu gemeteran. Untuk Gibran, tidak. Gibran sangat jauh. Dengan anak saya itu anak saya. Katanya punya ijazah di UTS. Anak saya S2 di UTS. Saya sampai coba cari sana, ada nggak nama itu? Tidak ada. Saya inginnya tetap
Prabowo silakan jadi presiden. Adik saya, dia 5 lifting di bawah saya. Ya. Mereka gemeteran melihat Mas Gibran. Karena apa? Gibran itu nggak boleh lama-lama jadi wapres. Harus dimakzulkan. Mas Gibran adalah satu-satunya wakil presiden yang kelihatan bekerja. Semakin Mas Gibran bekerja untuk Indonesia, maka pendukung Mas Gibran akan semakin banyak dan semakin solid. Ini yang mereka khawatirkan. Awal-awalnya kan mereka, gampang lah. Gibran biarin aja, nanti juga orang ngelihat Gibran itu siapa sih paling nggak bisa kerja. Apa sih dia itu? Ketika Gibran menjadi wapres, baru hari pertama sudah satset. Tahu-tahu ada di sini. Sejam kemudian ada di sini. Kemudian ada di Kalimantan. Ada lagi di keliling Indonesia. Ternyata seperti bapaknya. Lebih gila dari bapaknya. Dan ini yang membuat mereka-mereka ini makin khawatir. Semakin ciut dan gemeteran ngeliat Mas Gibran. Ini anak, mbok ya santai sih, kerjanya nggak usah terlalu keras sih ngurusin Indonesia. Jadi harus dimakzulkan nih. Kalau nggak dimakzulkan bahaya nanti. Kita susah ngalahin dia di tahun 2029. Susah ngalahin dia di tahun 2029. Itu yang ada di benak-benak pembenci Mas Gibran yang saat ini sibuk gibahin Mas Gibran untuk dimakzulkan. Teman tahu nggak kasus di Kalimantan? 2 kepala adat saja sulit untuk mendamaikan 2 suku yang berkelahi. Mas Gibran datang mendamaikan. Kenapa Mas Gibran diterima dengan baik oleh penduduk Kalimantan? Karena ketua-tua adat di sana sangat menghormati Pak Jokowi, mencintai Pak Jokowi. Loh, kenapa sih mereka menghormati Pak Jokowi, mencintai Pak Jokowi? Emang Pak Jokowi udah ngapain? Udah kasih mereka apa? Mereka diperhatikan. Perhatian yang tidak pernah mereka dapatkan sebelum-sebelumnya. Di Kalimantan itu sama dengan Papua. Jalanan itu, akses menuju kampung-kampung itu nggak diperhatikan oleh pemerintah selama berpuluh tahun. Hanya Pak Jokowi, satu-satunya presiden yang belusukan ke Kalimantan naik motor trail untuk ngecek gitu. Dan akhirnya dibangun Kalimantan. Dan sekarang hampir setara dengan Pulau Jawa. Sekarang ada proyek pembangunan rel-rel kereta untuk pengangkutan batu bara. Memudahkan mereka mengangkut dari daerah-daerah yang sulit terjangkau oleh kendaraan. Dan ini merupakan anugerah bagi mereka. Dulu-dulu mereka, siapa yang mau mendengarkan keluh kesah mereka? Dan ketika ada Pak Jokowi, semua keluh kesahnya dijawab. Makanya ketika ada kasus di Kalimantan, Mas Gibran datang mendamaikan dengan cara gaya Gibran, duduk nongkrong, ngobrol gitu. Dan akhirnya mereka bisa kembali akur. Apa yang dilakukan Mas Gibran ini belum tentu bisa dilakukan oleh para mantan jenderal itu. Belum tentu bisa dilakukan oleh Anies Baswedan. Belum tentu bisa dilakukan oleh para penghujat Mas Gibran itu. Yang orang-orang profesor itu. Atau dokter Tipa yang setiap hari nyinyirin Mas Gibran itu. Belum tentu. Makanya saya bilang Gibran itu sangat hebat. Ditakuti oleh mantan-mantan jenderal. Keberadaan Gibran ini membuat mereka seperti terganjal untuk menguasai Indonesia. Karena apa? Mas Gibran dari hari ke hari menciptakan sejarah baru buat pemerintahan Indonesia di mana wakil presiden kelihatan bekerja. Yang kami lihat adalah gaya dia memimpin Indonesia. Ini kan kesulitan mereka untuk menghasut rakyat, memusuhi Mas Gibran, membuat para pembenci ini merekayasa berbagai macam isu dan fitnah. Nggak bisa mereka menghasut rakyat membenci Mas Gibran, itu nggak bisa. Itu orang-orang yang berkomentar buruk tentang Mas Gibran, itu buzzer bayaran. Kalaupun ada rakyat yang tidak dibayar, ya itu karena orang-orang bodoh yang mengikuti arus kebencian. Selebihnya buzzer, teman-teman. Silakan teman-teman cek di video-video saya yang membahas Mas Gibran, Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Itu banyak sekali pendukung Mas Gibran yang meminta saya untuk terus mendukung Mas Gibran. Mereka mau Mas Gibran menjadi presiden. Kalaupun tidak di tahun 2029, nanti 2034. Mereka terus mendorong saya, Mbak DJ, ayo dong, kita disatukan agar Mas Gibran bisa menjadi presiden di 2034. Kalau 2029 kami dukunglah masih Prabowo Gibran. Jangan ada yang lain. Sampai begitu. Jadi gini, kalau ada orang, ya, Ustadz, saya lihat itu, Ustadz Felix bilang gimana itu ya. Ustadz Felix itu bilang, kok tinggi sekali sih
elektabilitas Prabowo itu sama Gibran tinggi sekali 80%. Kok kayak seperti Jokowi juga tinggi. Buktinya sekarang sudah pensiun banyak yang menghujat. Itulah ustadz provokator menurut saya. Kenapa? Karena yang saat ini menghujat Pak Jokowi itu buzzer bayaran. Bos yang membayar buzzer-buzzer itu sudah ketangkap. Buzzer semua, teman-teman. Jadi ustadz saja tidak bisa membedakan mana pendapat rakyat yang asli, mana yang palsu cuma buzzer bayaran. Harusnya dia percaya. Dengan elektabilitas Prabowo Gibran 80%, harusnya percaya. Kenapa? Kalau dia berpikir netral, tidak ada kebencian, harusnya dia percaya. Kenapa? Karena Prabowo Gibran memperoleh 58%. Dihitung saja 58% itu. 58% adalah orang-orang yang punya hak pilih. Sementara hasil survei yang 80% itu adalah orang-orang yang punya hak memilih dan yang tidak punya hak memilih. Pasti ada juga anak-anak muda yang umurnya 12, 13, 14, 15, 16 yang ikut memilih, ikut memberikan suara. Makanya suaranya menjadi tinggi, menjadi 80%. Harusnya ngitungnya begitu kalau memang dia ustadz yang cerdas. Ternyata dia tidak cerdas. Karena apa? Di hatinya ada kedengkian. Dengki melihat Mas Gibran, dengki melihat Pak Jokowi. Sehingga meragukan hasil survei. Tak percaya, seujon. Ustadz tapi ngajarin kita untuk seujon. Meremehkan. Hah? Kok tinggi? 80%? Kok sama kayak zaman Jokowi? 80%. Tapi buktinya Jokowi ketika pensiun banyak yang menghina, menghujat. Penuh kebencian ya bicaranya. Hebatnya Mas Gibran ini membuat mantan-mantan jenderal, ex HTI FPI, politikus-politikus oposisi, orang-orang yang mengaku-ngaku mendukung Prabowo, tapi ingin melengsarkan Mas Gibran. Kemudian tokoh-tokoh, profesor-profesor, para ahli yang tidak menyukainya, gemetar melihat Mas Gibran. Karena setiap hari Mas Gibran mengukir rasa cinta rakyat terhadap dirinya. Kalau dibiarkan Gibran menjadi wapres, maka elektabilitas Gibran akan semakin tinggi dan sulit untuk disaingi oleh siapapun. Sekalipun orang yang dianggap Imam Mahdi akan terseok-seok melawan Mas Gibran. Nah inilah, makanya keinginan untuk memakzulkan Mas Gibran terus-menerus disiarkan. Karena itu. Terima kasih. Oke, jadi video gimana menurut kalian dan sampai bertemu di video saya selanjutnya.